di lingkungan masyarakat, yaitu masalah rasisme. Nah, jadi apa kalian tahu apa itu rasisme? Jadi rasisme merupakan bentuk perlakuan tidak adil, prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, warna kulit, atau asal etnis mereka. Nah, rasisme ini menjadi salah satu dinamika sosial yang kompleks dan terus berkembang seiring waktu, memengaruhi hubungan antara kelompok di masyarakat dan menciptakan ketimpangan sosial. Oke, jadi rasisme itu ada faktor-faktornya loh. Yang pertama itu ada kurangnya pendidikan tentang toleransi dan keberagaman. Pendidikan yang tidak menekankan nilai-nilai kebinekaan dan penghargaan terhadap perbedaan itu bisa melenggangkan stereotip dan prasangka terhadap ras lain. Lalu yang kedua itu ada media dan representasi negatif. Pada media massa seringkali menggambarkan kelompok ras tertentu secara negatif atau tidak proporsional. Nah, inilah yang dapat membentuk persepsi buruk masyarakat secara luas. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ada faktor ekonomi dan persaingan sumber daya. Ketika terjadi krisis ekonomi atau persaingan dalam pekerjaan, kelompok mayoritas itu bisa melihat kelompok minoritas sebagai ancaman, sehingga ini tuh bisa memicu sentimen rasis. Nah, lalu ada dampak dinamika sosialnya, yaitu pertama ada ketimpangan sosial. Nah, rasisme ini menciptakan diskriminasi sistemik dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan keadilan hukum bagi kelompok tertentu. Nah, lalu ada perpecahan dan konflik sosial. Nah, rasisme ini dapat menimbulkan ketegangan antara kelompok masyarakat, bahkan menyebabkan kerusuhan dan kekerasan sosial. Nah, lalu ada menurunnya solidaritas dan integrasi sosial. Nah, jika rasisme dibiarkan, maka masyarakat akan terpecah dan kehilangan rasa peraturan serta semangat gotong royong. Oke, baik. Yang terakhir itu ada solusi untuk menangani masalah rasisme ini. Nah, yang pertama itu ada pendidikan karakter dan toleransi sejak dini. Sekolah harus menanamkan nilai-nilai anti diskriminasi, empati, dan penghargaan terhadap budaya dan etnis. Nah, lalu ada kebijakan dan hukum anti diskriminasi yang tegas. Nah, pemerintah perlu membuat serta menegakkan undang-undang yang melarang segala bentuk tindakan rasisme dan diskriminatif di berbagai sektor. Nah, yang terakhir ada peran aktif media dan tokoh masyarakat. Nah, media itu harus menyuarakan keberagaman secara adil dan tokoh masyarakat perlu mendorong sikap inklusif serta memperkuat solidaritas antar kelompok. Jadi sekian video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.